Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Fahimatus Lisania, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri IAIN Madura, Fakultas Tarbiyah, kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai novel. Kira-kira apa itu novel dan seperti apa bentuknya? Mari kita bahas sama-sama ya. Pengertian novel menurut para ahli. Yang pertama di sini menurut Jakob Sumarjo. Nah, Jakob Sumarjo di sini berpendapat bahwa novel adalah sebuah bentuk sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang satu ini paling banyak beredar serta dicetak, sebab daya komunitasnya yang sangat luas di masyarakat. Yang kedua menurut Dr. Landes Rostamaji MPD. Menurutnya, novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang mana kedua unsur tersebut saling berkaitan karena kedua unsur tersebut saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga yaitu menurut Paulus Tukam SPD. Beliau berpendapat bahwa novel adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa serta terkandung unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa di mana mempunyai unsur pembentuk yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan di sini orang yang membuat atau menulis novel tersebut dinamakan sebagai novelis. Nah, lanjut pembahasan kita berikutnya ya. Di sini yaitu jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel di sini yang pertama berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwa atau kejadian tersebut. Yang dibedakan menjadi dua yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi di sini adalah karya sastra novel yang terjadi dalam kehidupan nyata ataupun sedang terjadi. Sedangkan novel non-fiksi adalah karya sastra atau novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Bisa dikatakan ini masa lampau, tetapi hal itu benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu berdasarkan genre ceritanya. Di sini dibedakan menjadi 4. Ada novel romantis, novel horor, dan novel komedi. Yang pertama yaitu novel romantis. Nah, berbicara novel romantis, pastinya di dalamnya adalah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai kasih sayang ataupun cinta. Yang kedua yaitu novel horor. Novel horor di sini adalah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal yang sangat menyeramkan serta menakutkan. Yang ketiga yaitu novel komedi. Novel komedi adalah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal-hal lucu. Yang terakhir atau yang keempat adalah novel inspiratif. Novel inspiratif adalah novel yang menceritakan kisah inspiratif. Selanjutnya yaitu pembahasan kita yang terakhir mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada pada novel. Yang pertama yaitu unsur intrinsik novel. Di sini yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide yang mendasari suatu cerita. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan adalah penciptaan citra tokoh dalam suatu cerita, entah itu tokohnya nanti antagonis, protagonis ataupun tritagonis. Antagonis di sini adalah tokoh jahat, sedangkan protagonis adalah tokoh baik. Dan tritagonis adalah tokoh penengah. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk jalannya cerita dalam karya sastra novel. Di sini alur dibagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang peristiwa di dalamnya bergerak secara urut dari awal sampai akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi.
Yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur adalah alur yang peristiwa di dalamnya bergerak secara loncat. Maksudnya di sini dari awal ke akhir, dari akhir kembali lagi ke awal, dan kembali lagi ke akhir, seperti itu. Yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa dalam cerita. Latar di sini meliputi latar tempat, latar waktu, latar suasana. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah suatu penempatan diri pengarang atau penulis dan juga cara penulis melihat berbagai macam peristiwa atau kejadian dalam novel yang dipaparkannya. Sudut pandang di sini ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai pengamat, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga terarah. Yang terakhir dari unsur intrinsik adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini ada nilai moral, sosial, budaya, dan estetika. Yang pertama yaitu nilai moral. Nah, nilai moral di sini adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau kepribadian seseorang. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya di sini adalah konsep masalah dasar yang sangat penting serta mempunyai nilai dalam kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu nilai estetika. Nilai estetika yaitu nilai yang berkaitan dengan seni serta keindahan dalam sebuah karya sastra. Demikian video kali ini yaitu mengenai novel ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oh iya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Arifin Alatas MPD. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.